Sekiranya kamu ingin agar Tuhan ridho kepadamu di langit, maka segeralah bersatu padu dan seakan-akan kamu sekalian antara satu dengan yang lain bagaikan saudara-saudara sekandung layaknya. Nah, begitu juga kita memperlakukan orang-orang yang lain. Harus diperlakukan seperti kaum kerabat, seolah-olah dia ahli waris kita gitu ya. Seolah-olah ahli waris kita gitu. Hendaklah kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab Dia itu kudus, maha suci, dan ghair, maha tinggi rasa hormatnya. Dan kondisi. Jadi yang disebut soleh itu artinya mengerjakan sesuatu pekerjaan ya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Akal sehat juga mengiyakan, syariat juga membolehkan. Baik Pak, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Oke, silakan. Selanjutnya, alangkah malangnya orang yang tidak mempercayai apa-apa yang difirmankan Tuhan dan apa-apa yang telah kusampaikan kepadamu. Sekiranya kamu ingin agar Tuhan ridho kepadamu di langit, maka segeralah bersatu padu dan seakan-akan kamu sekalian antara satu dengan yang lain bagaikan saudara-saudara sekandung layaknya. Di antara kamu sekalian yang paling mulia adalah ia yang paling suka memaafkan kesalahan saudaranya, dan malanglah ia yang bersikeras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang semacam itu bukanlah bagian dari jemaatku. Ya, jadi itu sudah dibahas semua ya. Jadi tadi harus bersaudara ya. Sudah harus bersaudara Seperti sekandung, saudara sekandung. Nah itu jadi karib kerabat gitu kan. Jadi memperlakukan orang itu sedemikian rupa ya, seperti kita terhadap saudara kita ya, saudara kandung kita. Bagaimana kita memperhatikan orang lain itu, disuruh seperti itu diajarkan kita ini ya. Jadi bukan hanya asal kenal itu, bukan. Tapi bagaimana kita ketika saudara kita sakit, saudara kita punya keperluan, saudara kita terdesak sesuatu, bagaimana perasaan kita kakaknya atau adiknya? Cemas. Pasti empati gitu kan, cemas ada apa, ingin menolong gitu kan. Nah begitu juga kita memperlakukan orang-orang yang lain. Harus diperlakukan seperti kaum kerabat, seolah-olah dia ahli waris kita gitu ya. Seolah-olah ahli waris kita gitu. Dalam memperlakukan itu. Nah, sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan, ada perselisihan itu seperti tadi dijelaskan, mintalah maaf walaupun kita di pihak yang benar. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita semua. Silahkan lanjut. Hendaklah kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab Dia itu kudus, maha suci, dan ghair, maha tinggi rasa hormatnya. Setiap orang yang berperilaku buruk tidak akan dapat memperoleh kurubnya atau kedekatan padanya. Setiap orang yang takabur tidak akan dapat memperoleh kurubnya. Pelaku keburukan tidak akan dapat memperoleh kurubnya. Orang yang khianat tidak akan dapat memperoleh kurubnya. Setiap orang yang tidak benar-benar menjaga diri demi nama Tuhan tidak akan dapat memperoleh kurubnya. Ya, jadi sudah sangat jelas. Karena Tuhan itu, Allah itu maha suci. Ya, Allah itu adalah cahaya, misalkan itu ya. Jadi kita akan bisa menyatu cahaya itu dengan cahaya. Kesucian dengan kesucian. Kesucian dengan kesucian. Ya. Tidak bisa ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi kebatilan tidak bisa bersatu dengan kebenaran. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah Ta'ala, karena Allah itu cahaya, maka jadilah kita cahaya. Seberapa kemampuan kita, kerahkan untuk mengadakan islah, untuk mengadakan perbaikan ini. Bagaimana cara perbaikan ini? Ikutilah nasihat Khalifah tadi. Ikutilah nasihat-nasihat Huzur. Kita tidak bisa mengerti semua isi Al-Quran, isi hadis, bahkan mungkin ada yang belum bisa baca gitu ya. Tetapi zaman sekarang ini sudah banyak orang yang pintar membaca Quran, membaca hadis, dan juga dia orang yang melakukan sunnahnya gitu, isi daripada Quran dan hadis juga dilakukan. Jadi sekarang itu luar biasa.
Di akhir zaman sekarang ini apa coba? Sorga dibukakan, neraka dibukakan. Apa artinya? Untuk berbuat baik, sarananya sudah ada. Penuntunnya sudah ada, sudah jelas. Tetapi untuk masuk neraka juga, semua sarana untuk masuk neraka itu sudah di dalam genggaman kita juga. Nah ini yang dalam saku-saku kita semua ini, yang dalam genggaman kita semua ini, itu bisa pintu masuk surga, bisa juga pintu masuk neraka. Tergantung bagaimana cara Kita penggunaannya. Mau belajar ngaji ada di situ, mau belajar tafsir ada di situ, mau ketemu sama ustadz yang handal di situ, yang hebat ada di situ, ingin ketemu hujur ada di situ, nasihat sudah diterjemahkan, apalagi itu kan pintu masuk surga. Makanya di akhir zaman ini pintu surga terbuka, pintu neraka juga terbuka. Tinggal bagaimana kita mau milih mana kita, mau surga atau mau neraka, gitu kan? Nah jadi kalau untuk ke surga tadi itu berbuatlah kebaikan, jadilah cahaya supaya kita menyatu dengan cahaya. Gitu. Oke. Ya. Ya, kita lanjut. Barang siapa tergila-gila oleh keduniawian layaknya seperti anjing, semut atau burung nasar, tatkala ia melihat bangkai busuk dan mereka melampiaskan kepuasannya kepada kesenangan dunia, maka mereka tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Setiap orang yang tidak bersih matanya, ia akan tetap jauh darinya. Setiap orang yang hatinya tidak bersih tidak akan menyadari adanya Tuhan. Barang siapa yang membakar dirinya demi Dia, maka ia akan diselamatkan dari api. Barang siapa yang menangis demi Dia, ia akan dibuat tertawa gembira olehnya. Nah, ini menarik ini. Iya. Silakan. Maksud- Ada pertanyaan dari situ. Iya, yang membakar dirinya demi Dia, maka ia akan diselamatkan dari api. Maksudnya itu, Pak. Gimana, Iya. Pak? Jadi kalau di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana konsekuensi daripada seorang nabi pada waktu itu mengaku diri utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia harus berani menghadapi raja yang sangat murka, gitu kan. Raja Namrud itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, diikat dan dimasukkan ke dalam api. Nah, jadi kita juga dalam mempertahankan ketauhidan itu, mempertahankan kebenaran itu, sanggup nggak sampai di situ? Weh, kamu Ahmadiyah nih, saya ikat, saya penjarakan. Jangan, Pak. Minta formulir, saya tanda tangan, saya keluar. Asal jangan Penjarakan. dipenjarakan. Kamu tidak bisa jadi pejabat karena kamu Ahmadiyah. Kecuali kamu tanda tangan keluar dari jemaat Ahmadiyah. Itu. Tanda tangan keluar atau mau jadi pejabat. Pejabat, Pak. Ya, padahal Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Yaitu Nabi katanya kan. Ya, Nabi itu memang acuan kita. Sampai sejauh mana kita bisa sampai di sana. Paling tidak, maaf Pak, biar saya tidak jadi pejabat, tapi saya sudah jadi pejabat dalam keluarga. Kepala rumah tangga gitu kan. Nah, jadi ini kita ini akan diuji terus, ya. Akan diuji terus ini. Nah, bahkan apa? Tidak sedikit orang-orang para pemula di dalam jemaat Ahmadiyah itu harus masuk dalam apa? Masuk dalam penjara. Iya. Sekarang tidak sedikit juga orang yang disyahidkan. Dan cara pensyahidana itu nauzubillah, ya. Ngeri sekali kan? Ngeri. Nah, itu adalah ujian yang akan datang kepada kita. Kalau kita berani masuk ke dalam api kemarahan mereka, gitu ya, kita tetap mempertahankan keimanan, maka kita akan selamat. Nah, jadi kita harus berani mempertahankan keimanan kita, ya. Jadi keimanan kita ini akan terus diuji. Jadi maksud api penderitaan ini ya api karena fitnahan. Bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Hadrat Imam Mahdi alaihissalam waktu beliau hidup, ya, itu tidak
tidak sedikit loh. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dengan api yang menyala seperti itu gitu ya, secara lahiriahnya, kalau Rasulullah Hadrat Imam Mahdi alaihissalam ini adalah api kemarahan orang-orang yang membencinya. Ya, kita juga bisa merasakan bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah orang yang membenci kepada jemaat kita. Jadi kata Huzur di sini, siapa yang mau masuk ke dalam api di dunia ini demi Allah Subhanahu wa taala, demi menegakkan ketauhidan, maka dia akan dimasukkan ke dalam api kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ada lagi satu lagi Pak. Ya. Ya. Barang siapa yang menangis demi dia, ia akan dibuat tertawa gembira olehnya. Nah, Ya. di sini menangisnya itu seperti apa Pak? Ya. Apakah kita menangis Meraung-raung. raung-raung? Ya. Ya. Gimana? Pernah tahajud kan? Pernah Pak? Pernah tahajud? Pernah menangis dalam tahajud? Belum. Ya. Nanti sesuai kebutuhan biasanya ya, keperluan itu, kehusuan itu. Kita kadang-kadang tiba-tiba menangis gitu kan. Nah, kadang-kadang kita melihat bagaimana ketika kita berdoa, misalkan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang teraniaya ya, saking khusyuknya kita juga sambil menangis, dan kita merasakan apa namanya itu, siksaan atau fitnahan yang dilontarkan kepada mereka. Walaupun kita jauh dengan mereka, tapi kita ada ikatan kerohanian, sehingga kita juga suka merasakan bagaimana kesedihan itu ya. Jadi kalau kita menangisi sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah taala supaya mereka mendapatkan petunjuk ya. Nah, justru kita akan diberi kesenangan satu saat. Atau mereka sekarang terbahak-bahak menertawakan kita ya. Menertawakan kita diejeknya ya. Kita dicacinya, dibully dan sebagainya. Ya. Nah, kita harus menangis di situ. Menangisnya kita di situ bukan karena sakitnya disakiti, tetapi bagaimana ya? Bagaimana orang yang membenci itu nanti mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, akan lebih sakit daripada kesakitan yang dilontarkan kepada kita. Nah, itu Rasulullah itu menangis itu di situ. Ya, menangisi umatnya itu apa? Setiap orang membenci kepada beliau, beliau menangis bukan karena dibencinya beliau tuh, karena kasihan, malah semakin benci dia kepada Rasulullah, Rasulullah semakin kasihan kepada orang itu. Itu berbeda ya. Beda. Mungkin walaupun kita belum sampai tingkat situ ya, nah, tapi suatu saat akan merasakan ya, sesuai dengan perkembangan umur, sesuai dengan keilmuan kita, kerohanian kita itu ya. Allah Ta'ala nanti akan memberikan sesuatu. Dan ini Pak, yang tadi kalau misalnya kegemukan nafsu itu kita diibaratkan seperti anjing, semut atau burung nasar yang tatkala ia melihat bangkai busuknya itu Pak. Iya. Jadi mereka melampiaskan kepuasannya. Ya, gitu. artinya mereka di dalam berbuat keburukan itu bagaikan binatang-binatang seperti itu. Bahkan orang lapar gitu kan. Bahkan bisa lebih buruk ya Pak. Bisa lebih buruk dari itu. Jadi bagaimana burung nasar memakai bangkai gitu ya. Itu. Jadi orang yang berbuat buruk karena udah terbiasa berbuat keburukan itu, ya seperti itu. Bagaimana orang mensahidkan orang-orang jemaat itu. Sudah dipukul, sudah mati, masih diinjak-injak, masih disayat-sayat, masih dibakar dan sebagainya. Itu kan bagaikan burung nasar memakan bangkai itu. Nauzubillah min zalik itu. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang gemuk dengan dosa. Pintu sorga itu tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang gemuk dengan dosa. Tapi ingat, kita juga sama. Walaupun kita sudah baiat kepada Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, sesuai dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perilaku kita masih juga sama seperti itu, ya sama saja, nggak ada artinya. Siapapun yang sudah membaca syahadat, ya, tetapi syahadatnya tidak dipraktekkan di dalam kehidupannya, ya sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi kita harus berusaha keras. Bagaimana orang yang bersyahadat itu? Nah, ini pernah dikupas sama Bapak ya di darasan yang lain. Jadi harus dilakukan, dilaksanakan, tampilkan lah gitu.
Nah, dengan menampilkan kebaikan-kebaikan, berbuat amal soleh itu, maka dosa-dosa yang gemuk itu akan menjadi langsing, kan, menjadi kurus, bahkan nyaris hilang nanti gitu kan. Jadi kita mudah sekarang masuk harus mengadakan diet kita sekarang ya. Jadi diet dari dosa gitu kan. Bahkan ini harus sampai berhasil nih. Itu minta sama Allah Ta'ala. Jangan minum obat, yang minum obat diet malah tambah gemuk gitu ya. Itu, jangan seperti itu. Nah, jadi obat-obat untuk diet dari dosa ini, itulah 10 syarat me'at dari Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Silahkan baca lagi, pelajari lagi. Lanjutkan Bim. Barang siapa yang memutuskan diri dari hubungannya dengan dunia demi dia, maka ia akan menemukan dia. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah-langkah bersemangat, jadilah sahabat Tuhan, agar Tuhan pun akan menjadi sahabatmu.